Ada. Oh. Ada kayunya nggak? Biasa itu Pak. Teman-teman, saat ini Panji sedang berada di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Di sini rencananya Panji ingin melihat area pertanian yang sangat luas. Ditambah lagi, area pertanian seperti ini merupakan habitat bagi satwa liar, yaitu reptil. Panji lagi ada di Karangampel nih, salah satu kecamatan yang ada di utara kota Indramayu. Daerah ini ramai juga ya teman-teman. Nah, cuma di sini tujuan Panji itu selain melihat area pertaniannya, Panji juga akan datang ke satu desa di mana ada 3 ekor ular yang terjebak di dalam sumur. Panji ingin membantu masyarakatnya untuk merescue ular tersebut dari dalam sumur karena sudah terjebak sejak beberapa hari yang lalu, teman-teman. Nah, ini dia tempatnya teman-teman, di mana 3 ekor ular ini sejak beberapa hari yang lalu sudah ada di dalam sumur ini. Tepatnya ada di Desa Dukuh Tengah, Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu. Sumur ini adalah sumur lama yang sudah tidak digunakan oleh masyarakat, teman-teman. Dan biasanya ditutup dengan menggunakan seng dari besi. Ternyata ketika diperhatikan ada 3 ekor ular yang kejebak di dalam sini. Entah mereka masuk karena apa. Yang jelas udah kayak gini lah udah teman-teman posisinya. Kasihan juga kan, mereka hanya berenang terus nyangkut-nyangkutin badan di antara batu-batu celah yang ada di dinding sumur. Untung masih bisa hidup. Nah, sekarang tugas Panji adalah merescue dan mengeluarkan ular-ular ini dari dalam sana. Ya teman-teman, karena mereka berhak untuk diselamatkan. Oke. Ntar biar kasihan juga kan kalau kejebak di sini. Tuh, 3 ekor. Kobra. Dan untungnya sumurnya nggak terlalu dalam ya Pak ya. Bagiannya ya? Iya boleh Pak, buka dulu Pak. Bismillah. Ada karung nggak ya? Ada. Kalau soalnya agak susah mengerti sumbernya kan gitu. Nah teman-teman, selain nyali, perhitungan yang tepat dan keberanian juga harus kita miliki ketika melakukan proses rescue seperti ini. Karena sangat beresiko, dimana alat minim, sedangkan lokasi di mana hewan ini harus direscue ini sangat berbahaya. Dinding sumur ini sangat licin. Panji nekat masuk ke dalam sini untuk mengetahui bagaimana caranya nanti Panji menjerat si ular. Dengan jeratan akan menyakiti, dengan kayu pun sulit. Nah ini Panji masih mikirin gimana caranya Panji bisa ngeluarin ular-ular ini dengan aman dan saya pun selamat. Kalau saya sampai nyebur, selesai udah teman-teman urusannya. Ya teman-teman, akan sangat beresiko jika Panji nyebur ke bawah sana, mengingat ular yang ada di sana adalah ular berbisa dan sempitnya lubang sumur ini. Iya. Gak ada kaitannya. Oh, buat galah mangga. Sot, galah mangga sot. Ada yang punya? Ada. Itu enak banget tuh. Biasa itu Pak. Bukan soal nyempatnya, licinnya ini. Iya. Jemur nangis setengah mati ini. Kalau dalam sumur. Susahnya kalau kejebur tuh, ntar kita ngambilin kayu mangganya. Ini masalah permukaan sumurnya ini di samping-samping kanan kirinya itu licin banget teman-teman. Jadi kita nggak bisa nekat masuk karena mengingat si sumur ini juga dalam banget. Airnya penuh karena musim hujan. Jadi kita coba pakai ini, ada gak ya? Apa buat nyari mangga gitu? Jadi kita coba pakai ini. Coba Yoga deketan dikit, terus ambil ini lihat kondisi di bawah sini biar teman-teman yang nonton bisa lihat juga mewakili teman-teman juga. Nah ini dia karakter sumurnya kayak gini teman-teman. Nah kita menggunakan alat ini untuk coba nyiduk si ularnya. Karena ini jaring, ini kan akan mudah buat kita tangkap. Ini ada 3 ekor ya.
Ya 3 ekor, tadi 1 ekornya masuk ke dalam. Oh ini. Iya, 1 ekornya. Ini. Kita Sini hidau. 2 ekor ada, satunya ada. Tiga ya, satunya di dalam masih berenang. Oh, Mam. Oh, tadi karungnya mana ya? Karung tadi ada. Ini satu. Ini salah satunya nih, kita udah berhasil naikin, kita tinggal tangkep. Oh. Akhirnya berhasil juga saya mengevakuasi 1 ekor ular. Masih tersisa 2 ekor ular lagi di bawah sana, teman-teman. Saya menggunakan alat untuk mengambil mangga yang biasanya dipakai oleh petani. Ternyata jaring yang ada di ujung alat ini itu sangat bermanfaat ketika saya mengambil ular dari dalam air. Sungguh sulit melakukan rescue kali ini, mengingat kedalaman sumur ternyata lebih dari 10 meter. Ditambah lagi, lubangnya sangat sempit, dindingnya sangat licin, dan juga tidak mungkin untuk saya masuk ke dalam sana dengan menggunakan tubuh aja, teman-teman. Jadi memang harus menggunakan alat agar safety dan aman. Bapak, agak di atasnya lagi sedikit. Kasih. Tinggal satu lagi ya. Oh, ini satu lagi nih. Jadi tinggal satu lagi nih, teman-teman, yang mesti kita angkat. Ini tinggal kita keluarin. Ini yang paling gede sendiri. Tinggalan. Ini suasana hari ini baru jam 7 sampai 8 malam, terdengar suara azan Isya. Jadi kita harus buru-buru selesaiin rescue-nya. Nah ini pegangin. Makasih Pak. Saya juga harus benar-benar ekstra hati-hati untuk nanganin ini. Mengingat ini ular, bukan ular nggak berbisa ya, ini kobra. Wish. Resikonya double nih. Mana karungnya, Mas? Enggak apa-apa, lepas aja. Ini fix kobra Jawa. Kobra Jawa ini emang banyak banget kita bisa temuin di sekitaran area-area sawah, kebun, dan satu hal tentang ular-ular ini, fungsinya untuk alam itu ya mereka indikator pemakan tikus alami. Jadi kalau misalkan memang di Karangasem ini mayoritas penduduknya itu bertani, bersawah, sebetulnya untuk menghilangkan hama tikus itu ya bisa dengan mengandalkan mereka. Kalau misalkan Bapak lihat tadi, saya tidak punya ilmu gaib. Saya hanya menggunakan naluri dan memang ilmu pengetahuan yang saya miliki tentang karakteristik mereka. Jadi ketika saya tangkap memang pakai tekniknya Pak, ada teorinya betul. Jadi nggak harus menangkap ular itu harus punya jimat, harus punya ilmu power, nggak harus. Semua orang bisa menangkap ular dengan cara aman. Misalkan kayak yang tadi saya gunakan teknik pakai alat sederhana yang ada di sekitar sini, misalkan galah atau kayu biasa, itu bisa kita manfaatkan. Dan satu hal, ketika mereka memang tidak diprovokasi, mereka nggak akan nyerang nyumbur gitu Pak. Usai saya merescue ular tersebut, saya akan mencari tempat yang nyaman dan aman bagi mereka. Ya, rumah baru yang akan membuat hidup mereka lebih aman tanpa gangguan atau konflik dengan manusia, teman-teman. Dimana Panji berharap
mereka masih bisa lestari walaupun mereka bersifat berbahaya karena berbisa. Panji yakin ular memiliki kepentingan dan kemanfaatan untuk alam ini, teman-teman. Keberadaan mereka wajib dan dilestarikan di alam ini. Ya, karena mereka makhluk hidup yang layak dan harus diberikan ruang untuk hidup. Saya Panji Petualang, salam lestari.